Target pasar, manfaat, strategi, dan cara menentukan target pasar. Pengertian target pasar. Sebelum mengetahui lebih lanjut tentang target pasar, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu target pasar. Target pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. Manfaat target pasar. Dengan menerapkan target pasar, perusahaan bisa mengembangkan posisi produk dan strategi marketing untuk setiap target pasar yang bersangkutan. Beberapa manfaat dari target pasar yaitu yang pertama, memudahkan dan menyesuaikan produk dan strategi marketing mix. Bauran pemasaran yang dijalankan dengan target pasar. Yang kedua, mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix. Yang ketiga, dengan melakukan identifikasi bagian pasar yang bisa dilayani secara efektif, perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik. Yang keempat, mengantisipasi adanya persaingan. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya perusahaan yang terbatas secara efisien dan efektif. Yang keenam, mendidik peluang pasar yang lebih luas. Yang ketujuh, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. Yang kedelapan, mengatur produk menjadi lebih baik. Yang kesembilan, menentukan dan membandingkan kesempatan pasar. Yang kesepuluh, melakukan budget yang dimiliki secara tepat. Yang 11, menciptakan daya tarik di bidang pemasaran. Yang ke-11, perusahaan akan berada pada posisi yang lebih baik. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. Dalam menentukan target pasar, kamu harus memperhatikan beberapa faktor sebelum menentukan manajemen mana yang akan dituju. Apa saja faktor yang wajib kalian ketahui? Yang pertama, ukuran segmen. Yang kedua, pertumbuhan segmen. Yang ketiga, analisis situasi. Yang keempat, sumber daya perusahaan. Yang kelima, biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Yang keenam, kesesuaian tujuan. Yang ketujuh, pelaksanaan target pasar. Setelah proses segmentasi pasar dilakukan, langkah-langkah selanjutnya adalah melaksanakan target pasar. Untuk melakukannya diperlukan proses yang urut dan sistematis, yakni sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan acuan pemasaran untuk menentukan segmen pasar yang telah ditarget. Yang kedua, memilih segmen pasar serta target perusahaan. Yang ketiga, mengembangkan produk yang sesuai segmen pasar. Yang keempat, mengembangkan profil segmen pasar yang akan dihasilkan. Yang kelima, menambah kriteria segmen pasar apabila dilakukan. Yang keenam, melakukan identifikasi segmentasi pasar yang sudah ada. Rencana target pasar. Dalam menentukan target pasar, perusahaan wajib menilai dengan hati-hati sebagai macam segmen untuk nantinya ditentukan beberapa ukuran segmen serta segmen mana yang akan diambil oleh perusahaan. Pemilihan segmen yang terlalu sempit bisa berdampak pada kegagalan dalam mencapai volume penjualan serta laba yang diinginkan. Akan tetapi, jika segmen yang dipilih terlalu luas akan berdampak pada biaya yang akan melebihi kenaikan penjualan serta laba. Tujuan penyusunan rencana pencapaian target pasar. Ada beberapa tujuan penyusunan rencana pencapaian target pasar, yaitu yang pertama, pencapaian target pasar yang dituju. Yang kedua, pencapaian
kuantitas barang. Yang ketiga, pencapaian kualitas barang. Yang keempat, pencapaian geografis strategis target pasar dalam menyusun rencana pencapaian target pasar. Perusahaan harus menjalankan strategi yang tepat dalam rangkaian menghindari banyaknya pesaing.